Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin, amin. Amin ya. Ini udah minggu yang ketiga kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, mengikuti ibadah yang minggu ketiga. Baik yang ada di rumah yang tidak bisa hadir, usahakan kalau ada kesempatan mari kita masuk dalam rumah Tuhan bersama-sama. Karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan pada saat ini. Bahkan yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, tema yang diberikan pada saat ini adalah tentang bertumbuh. Ya, mari kita buka firman Tuhan yang terambil. Ya, kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang ke seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau dan berbian kamu akan murid-muridku. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tema bulan ini yang diberikan oleh pengurus di gereja tentang bertumbuh. Ya, tentang bertumbuh. Nah, tema yang saya akan berikan pada pagi hari ini, apakah kita sudah bertumbuh? Ya, soal bertumbuh ini yaitu kita sendiri yang tahu. Apakah saudara dan saya sudah bertumbuh? Karena kalau kita tahu diri kita bertumbuh, kita pasti melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ya, Bapak Gembala dia tahu tentang tanaman-tanaman yang ada di sekitar yang dia tanam. Dan baik buahnya bahkan tumbuhnya dia tahu. Karena dia yang mengurusnya. Nah, saudara dan saya, kita yang tahu pertumbuhan kita pada saat pagi hari ini. Saya tidak tahu tentang keadaan Kania apakah dia udah bertumbuh atau tidak. Dan mungkin kakak Keti juga dan yang lain, bahkan yang ada di rumah. Apakah saudara sudah bertumbuh di dalam Tuhan? Kita yang tahu. Orang bisa hanya melihat sepintas saja. Oh, memang dia begitu. Oh, dia rajin. Oh, dia begini. Oh, dia begini. Orang hanya bisa melihat sepintas. Tetapi dalam segala perkara, saudara dan saya yang tahu tentang pertumbuhanmu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu keadaanmu dan keadaanku. Yang pertama, kita harus mengenal diri kita. Saudara dan saya pada pagi hari ini, saudara harus mengenal diri saudara apakah saudara sudah bertumbuh atau tidak. Ya, bisa kita sementara kita tahu diri kita bertumbuh, tetapi di luar itu saudara yang tahu.
Nah pada saat ini mari kita percaya kepada diri kita bahwa Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan itu di dalam hidup kita pada pagi ini. Kenapa? Kita harus mengenal diri kita secara pribadi. Ya, karena pas saudara, sekali lagi saya tekankan, yang tahu pribadi saudara. Kalau orang hanya bisa mengatakan tentang kepribadianmu, mungkin kayak yang baik atau mungkin yang buruk. Oh memang dia begitu orangnya. Oh memang dia, oh jangan dekat dia. Tetapi secara pribadi saudara dan saya yang tahu tentang pertumbuhanmu kepada Tuhan. Kita yang tahu tentang diri kita. Sekali lagi saya katakan, kita yang tahu tentang diri kita. Nah Kak Wawan yang tahu tentang diri dia. Mungkin ada pun orang tuanya terbatas. Walaupun orang tuanya yang melahirkan dia. Tetapi lebih dalam lagi adik Wawan yang tahu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Ada sesuatu yang bisa diungkapkan, ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Yang dia bisa bergumul secara pribadi tentang dirinya bersama dengan Tuhan. Itulah kita kalau mau bertumbuh. Kalau kita lihat dari ayat yang berikutnya pada saat pagi hari ini yang dikatakan ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kenapa Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar? Karena apa? Dia tahu dirinya benar. Saudara dan saya, apakah engkau tahu dirimu benar atau tidak? Engkau yang tahu. Manusia hanya bisa melihat sepintas, sekali lagi saya tekankan. Bahkan kalau mungkin engkau tidak baik, langsung diomongin. Tetapi Tuhan katakan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi yang membenarkan dirimu dan diriku adalah Tuhan. Manusia kalau mau membenarkan engkau, ada sesuatu yang harus dia perlukan daripadamu secara pribadi. Tetapi kalau Tuhan, dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Makanya dia katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Dia tahu secara pribadi dirinya bahwa dia adalah orang benar. Nah pada saat pagi hari ini, engkau yang ada di dalam rumah Tuhan, engkau yang ada di rumahmu, apakah engkau orang benar? Banyak sekarang anak-anak Tuhan membenarkan. Dengan kasus-kasus yang ada pada saat ini. Padahal salah, tapi berusaha untuk membenarkan. Tetapi engkau dan saya yang bisa membenarkan pribadi kita secara pribadi adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang membenarkan hidupmu dan hidupku, tidak satu orang pun yang bisa menyangkal engkau tidak baik. Makanya Tuhan mengenal Bapaknya. Dia katakan, Bapakkulah pengusahanya. Saudara dan saya engkau kenal siapa? Yesus. Karena dialah yang empunya langit dan bumi ini. Jadi gak usah takut soal pertumbuhan. Kenali dirimu secara pribadi. Orang hanya bisa lihat sepintas. Tapi Tuhan melihat engkau sungguh-sungguh. Apakah engkau sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, kita yang tahu masalah kita. Saudara, akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan menghadapi masalah. Ya, beberapa hari yang lalu Bapak Gembala dia bilang sama saya, kamu jangan boros-boros loh. Nanti tahun depan katanya perekonomian seluruh dunia akan kolab lah, apalah katanya. Lah, jatah juga gak pernah naik. Dia bilang jangan boros-boros. Padahal hari ini kan semua pada naik. Benar gak ibu-ibu? Benar. Ya, minyak katanya turun, gak turun juga. Sebagaimanapun kita irit-iritnya, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut. Biarkan keadaan dunia yang semakin hari tidak menentu, karena itu sudah firman Tuhan katakan. Karena dunia ini bukan tempatmu dan bukan tempatku. Persoalannya kalau engkau masih bisa menghadapi hari ini bersama dengan Tuhan, itulah terjadi pertumbuhan.
Jadi setiap kita soal bertumbuh ini, mari kita dekat kepada Tuhan. Karena dialah yang mempunyai kehidupanmu dan kehidupanku. Orang bisa memprediksi keadaanmu, perusahaanmu, pekerjaanmu. Tetapi Tuhan selalu berkuasa atas hidupmu. Makanya biarlah setiap kita harus mengenal diri kita masing-masing. Dan kita tahu masalah yang kita hadapi. Kak Teti mungkin masalahnya sangat sulit. Apalagi menghadapi murid-murid. Apalagi murid-murid kalau sekolah yang elit, penabur atau tarakanita atau apa. Itu semua udah pinter. Nggak perlu teriak-teriak gurunya. Karena di situ lomba pinter. Tapi coba dari sekolah negeri yang nggak bisa baca naik kelas, saya juga bingung. Itu ada, karena saya sudah pernah. Loh kok kamu udah kelas 4 gak bisa baca. Tapi mamanya suruh naikin aja lah, naikin aja. Coba kalau pergi enggak ada ratu ya. Wah saingan semua itu sekolah di Santa Maria itu. Karena semua lomba pintar. Nggak ada yang bodoh di situ. Jadi gurunya udah enak aja mau kasih apapun malah lebih tahu murid daripada gurunya. Nah tapi kalau sekolah pemerintah kita yang harus mendidik mereka karena orang tuanya ya karena mungkin gratis kah apa karena murah kah. Jadi dibiarin aja. Kalaupun naik ya puji Tuhan, nggak naik bisa didatangin gurunya secara pribadi. Tetapi engkau dan saya pada pagi hari ini, kita tahu masalah yang kita hadapi, apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan secara pribadi. Mungkin di hadapan Bapak Gembala atau di hadapan teman, kita bisa bersandiwara, kita bisa sopan, kita bisa tegur sapa dengan baik. Tetapi di hadapan Tuhan, Dia tahu keadaanmu dan keadaanku. Dan Dia tahu juga masalahmu yang terjadi pada saat ini. Dan kita lihat ayat yang kedua dikatakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara dan saya pada pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam masalahmu, itu Tuhan izinkan supaya kita secara pribadi bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Apakah kita mengenal Tuhan yang bisa menolong masalahmu secara pribadi? Ngerti gak maksud saya? Ya. Jadi apapun masalahmu kalau Tuhan izinkan jangan kau lari. Kemanapun engkau lari pasti masalah itu tetap ada. Coba tanya itu sekali lagi saya bilang Bapak Gembala. Bahkan pisangnya kemarin mau roboh. Aduh itu gimana ya. Aduh nanti gak subur gak apa. Dia bilang sama Rini mereka tarik itu pisang sampai yang tadinya begini supaya bisa subur tanahnya. Supaya asupan makanan katanya bisa sampai ke buahnya. Bahkan yang tidak benar kemarin cabai dia mati tuh. Aduh gimana ya sayang cabai saya ini udah banyak gini-gini. Ya dia potong. Dia potong, ya kena potong juga dengan yang subur. Dia nyesel juga. Saya hanya liatin aja. Kenapa saya memang orangnya gak tertarik dengan tanaman. Tetapi kalau masukin kembang ke ruang-ruangan saya tertarik. Nah dia bisa. Nah saudara, setiap kita yang gak bertumbuh ini, Tuhan izinkan digunting dengan keadaan-keadaan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal siapa Yesus itu di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan yang katakan setiap ranting padaku, yaitu kepada Tuhan, yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Udah berbuah masih dipotong, dibersihkan. Ya, supaya lebih banyak buahnya. Saudara, kalau engkau mau bertumbuh, kenalilah dirimu. Karena Tuhanlah yang tahu keadaanmu. Kita bisa bersandiwara di antara keluarga kah, antara teman kah, antara sahabat kah. Tetapi lebih daripada itu Tuhanlah yang tahu tentang keadaanmu secara pribadi. Ya, mungkin kakak mamanya Sonya
Ya dia yang tahu keadaannya. Walaupun saya lihat dia di Facebook nyanyinya sukacita ya. Saya suka lihat dia suaranya bagus ya. Ya. Nah dia yang tahu walaupun dia nyanyi sukacita. Tapi apakah dia nggak punya masalah? Pasti. Persoalannya tentang pertumbuhan kita ini Tuhan yang tahu. Makanya rajin-rajin baca firman Tuhan supaya tahu kalau Tuhan izinkan segala sesuatu maka Tuhan potong. Bahkan dibersihkan. Yang sudah berbuah masih dibersihkan. Berarti belum benar di hadapan Tuhan. Nah kita kadang-kadang di hadapan Tuhan pada saat pagi hari ini belum benar kita sesungguhnya. Tapi Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita dibersihkan. Ya, baik yang ada di rumah, engkau kenali dirimu. Karena Tuhan yang tahu pribadimu. Dan selanjutnya dikatakan, ayat yang selanjutnya dikatakan, kita harus tahu keadaan kita masing-masing. Kita harus tahu, pasti Tuhan tolong kita. Saudara, kalau engkau ada pada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kita harus tahu, kita ada pada saat ini semua karena Tuhan yang tolong hidup kita pada saat ini. Kita baca ayat yang ketiga, dikatakan apa? Kita sama-sama membacanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini perkataan Tuhan. Dia katakan kamu memang sudah bersih. Yang membersihkan hidupmu dan hidupku adalah apa? Firman. Karena kalau kita baca firman maka kita tahulah bahwa kita ini benar atau tidak. Kalau kita baca. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan kamu memang sudah bersih karena firman. Makanya jangan malas-malas baca firman. Baik yang ada di rumah, jangan hari Minggu aja baru cari Alkitab. Tapi usahakanlah satu pasal saja untuk membuat engkau bertumbuh atau tidak. Karena firman Tuhan yang katakan, kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi yang membersihkan hidupmu dan hidupku adalah firman Tuhan. Karena apa? Kalau kita baca firman Tuhan, kalau ada sesuatu, oh firman ini mengatakan gak boleh. Baru kita sadar. Tapi kalau kita tidak baca firman, bagaimana kita bisa mau bertumbuh dengan keadaan-keadaan yang terjadi pada saat-saat ini. Dan dikatakan yang kukatakan kepadamu. Dan yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Nah setiap saudara dan saya, kita dituntut Tuhan harus tinggal bersama dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Karena Tuhan sendiri katakan, tinggallah di dalam aku. Nah persoalannya pada pagi hari ini kau yang ada di rumah bahkan yang menyaksikan live stream ini. Bahkan kita yang ada dalam rumah ini. Apakah saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan? Atau kalau udahlah nanti aku bisa sendiri. Kalau kita tidak butuh baru panggil Tuhan. Tidak begitu. Tetapi engkau dan saya harus tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang katakan di ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kurang jelas apa ini bagi setiap kita kalau kita mau bertumbuh. Karena pertumbuhan kita adalah Tuhan yang tahu tentang keadaan kita masing-masing. Apapun alasanmu pada saat ini tentang kerohanian atau tentang pertumbuhan, Tuhan yang tahu alasan apapun yang kau buat. Tuhan yang tahu. Mungkin manusia hanya terbatas tapi Tuhan tidak pernah terbatas tentang pertumbuhanmu. Dan dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara tahu nggak ranting? Tahu ya, ini ranting-ranting nih, ya pohon tuh.
Nah, kalau dia nggak tinggal dalam pokok itu, dia tidak dapat asup makanan. Disenggol sedikit, Pak, patah. Tapi kalau dia tinggal di dalam pohon itu sungguh-sungguh, disenggol badai apapun, dia tidak akan patah. Nah, saudara dan saya, kita harus tinggal di dalam Tuhan masing-masing pribadi. Jangan andalkan apa yang ada padamu pada pagi hari ini. Itu terbatas. Seberapa banyak pun uangmu itu terbatas. Tetapi tinggallah yang mempunyai langit dan bumi, yaitu Yesus. Dia berkuasa atas segala apa yang terjadi di dalam hidupmu secara pribadi. Dan dikatakan, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini Tuhan tekankan kepada setiap kita. Supaya pribadi-pribadi kita harus tinggal bersama dengan Tuhan. Ya mungkin secara dunia kita tinggal sama orang tua. Atau tinggal di tempat di mana engkau bernaung. Tetapi yang utama yang mengetahui tentang masa depanmu dan hidupmu adalah tinggal bersama dengan Tuhan. Karena dia yang tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu. Dan selanjutnya, tanpa dia kita tidak bisa bertumbuh. Saudara, apapun keadaan-keadaan kita pada saat ini, kita bisa melakukan segala perkara-perkara. Memang bisa saja. Ya, karena engkau mungkin dapat pendidikan yang baik dan mungkin engkau dapat fasilitas yang baik. Ya, engkau bisa bertumbuh, tetapi lebih daripada itu semua terbatas. Karena kalau daripada manusia semua terbatas. Ada ukurannya, ada maksimalnya. Tetapi kalau daripada Tuhan tidak ada yang terbatas. Karena dia sanggup menolong engkau dan saya pada pagi hari ini. Makanya setiap kita harus bertumbuh. Yang membuat kita bertumbuh adalah Tuhan. Apa yang terjadi di dalam masalahmu secara pribadi pada pagi hari ini. Biar engkau tetap bertumbuh. Kalau belum dijawab, percaya Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti dalam hidupmu. Soal cepat lambatnya itu bukan urusanmu. Tetapi engkau tetap setia. Menantikan pertolongan Tuhan. Maka dilihatlah bahwa engkau bertumbuh, digunting lagi. Belum bersih, dibersihkan lagi. Bahkan dipatahkan lagi. Persoalannya, kenali dirimu. Apakah engkau sudah bertumbuh? Ini kadang kita mau ke gereja maunya kita. Padahal Tuhan sudah kasih berapa satu hari, berapa jam. Tapi Tuhan hanya minta seminggu sekali saja kita datang ke rumah Tuhan masih hitung-hitungan. Udahlah live streaming aja, udahlah lihat ini Zoom aja, udah ini. Padahal sekarang sudah diperbolehkan. Bagaimana saudara dan saya bisa bertumbuh yang ada di rumah? Kita aja gak mau bertumbuh secara pribadi. Padahal yang memberi pertumbuhan itu adalah Yesus. Yang memberi berkat itu adalah Tuhan. Jangan kalau udah dalam keadaan kesusahan, keapaan baru kita cari Tuhan. Kemarin beberapa hari, saya punya saudara, mungkin saudara tahu itu pelukis Hardi. Ya terkenal itu di Indonesia, tangannya agak gini. Istrinya meninggal, saudara saya. Rupanya jarang datang ibadah, sibuk cari bapak pendeta. Untung anaknya gereja di Sungai Yordan, GBI Sungai Yordan. Mau bayangkan bagaimana saudara dan saya bisa bertumbuh. Jangan kalau kita sudah gitu baru cari Tuhan. Kenali dirimu. Jadikan dia atas segalanya. Apakah saudara dan saya mau menjadikan dia atas segala apa yang terjadi dalam hidupmu? Jadikan dia di atas segalanya. Yang lain-lain itu nomor 2, tetapi utamakan dia di atas segala-galanya. Dahulukan dia.
Karena dialah sumber segalanya di dalam hidupmu dan hidupku. Tidak ada alasan, begini. Tidak. Karena Tuhan sudah memberikan waktu yang banyak bagi setiap engkau dan saya pada saat ini. Kita baca ayat yang kelima. Boleh satu orang adik Kania baca ayat yang kelima, Dek? Amin. Udah jelas ya? Kata firman Tuhan ini, jelas enggak? Jadi kita kalau baca itu simak. Sebenarnya firman Tuhan ini terlalu jelas buat kita. Anak-anak juga tahu. Ya, kalau tahu tuh lagu sekolah minggu nih kakak-kakak nih. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan. Nah, saudara dan saya mau gak tinggal bersama dengan Tuhan? Kadang kita tidak bisa mempraktekkan itu di dalam hidup kita. Tapi coba kalau suruh anak sekolah minggu, ayo adik-adik kita nyanyi lagu Yesus pokok. Oh, mereka pakai gaya, mereka nari. Nah, saudara dan saya, ini Tuhan katakan di ayat yang kelima, sungguh jelas. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Titik. Yesus memberi contoh di dalam hidupnya bahwa dialah segala-galanya di dalam hidup di dunia ini. Tidak ada di luar dia. Karena dia yang memperkenalkan dirinya. Akulah pokok. Kamu ranting-ranting. Ngerti ya? Jadi katakan dirimu ini adalah ranting yang cepat patah. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, dia akan melindungi hidupmu keluar masukmu. Jadi segala sesuatu libatkan Tuhan. Nggak usah mesti kusu berdoa, enggak. Mau jalan naik motor tadi ada kunci motor tinggal. Mungkin kakak Bima kali ya. Nah, tadi adik itu abang Rio. Aduh kak Tan, ini takut motor diambil orang. Berarti ada motor bagus lagi Tan. Motornya gede katanya. Oh iya, gue mungkin Bima kali. Nah berarti ada kerjasama Roh Kudus yang itu. Persoalannya saudara harus tinggal. Karena segala sesuatu akhir-akhir ini cepat sekali berlalu. Dan dikatakan ayat yang kelima tadi. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Nah ini Tuhan kasih bonus. Dia katakan kalau kita tinggal bersama dengan dia. Kita akan berbuah banyak. Kemarin Bapak Gembala baru petik jambunya. Senang banget dia. Saya bilang udah petik aja enggak. Nanti aja minggu depan ini. Enggak taunya busuk. 3 gede-gede. Kecewa juga dia makan juga yang busuk itu. Saya bilang udah petik dia enggak mau. Tapi busuk. Karena dia pikir biar sampai merah katanya. Itu mah gak merah. Saya bilang jambunya hitam. Dia petik semua. Ya udahlah. Udah. Ada 2 kilo ini. Ada segini. Udah bagi-bagi. Karena apa? Dia yang ngurus. Dia tahu buahnya. Saudara, kalau Tuhan yang ngurus kita. Dia akan memberikan pertumbuhan buah yang banyak dalam hidup kita. Buah apa itu? Macam-macam. Apa yang kau butuhkan Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dia akan mencukupkan segala apa yang kau perlukan. Persoalannya kita mau tinggal enggak kepada pokok itu. Dan dikatakan selanjutnya.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat ya, saudara dan saya pada pagi hari ini, apapun yang ada padamu, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan andalkan apa yang ada padamu pada saat ini. Itu terbatas. Jangan lupakan Tuhan. Apalagi situasi keadaan ini tahun depan ini. Ada yang bilang banyak darah, macam-macam. Dengan situasi keadaan. Tapi kalau engkau bertumbuh dengan Tuhan, engkau tahu keadaanmu. Karena dia yang memberikan pertolongan itu dalam hidupmu. Dan selanjutnya dikatakan, jadikan dia tempat pertolongan bagi dirimu. Jadikan Tuhan tempat pertolongan dalam diri kita masing-masing. Jangan andalkan kepada manusia pertolonganmu. Tapi andalkan Tuhan yang memberikan pertolongan itu. Karena dia yang telah mengalahkan maut itu. Siapa yang gak pernah sedih? Kita pasti pernah sedih gak? Ya? Ada kalau orang Batak bilang mandele. Mau bilang apa tapi sakit nyuhnya hatinya. Nah Tuhan juga pernah sedih. Dia menangisi siapa? Lazarus. Sampai kakaknya bilang, kalau kau ada saudaraku gak mati. Ini udah mati gak mungkin hidup lagi. Ngapain datang ke sini? Seolah-olah nuntut gitu. Dia sedih, dia menangis. Air matamu Tuhan tahu. Dia tampung di kirbatnya. Jangan nangis sama teman. Jangan curhat sama teman. Tapi biarkan Yesus yang tahu keadaanmu. Dan dia katakan, jadikan dia di atas segalanya. Ayat yang ke-6, jadikan dia tempat pertolongan bagi dirimu. Ayat yang ke-6 kita baca sama kakak Kania lagi. Nah, ini firman Tuhan yang katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara tahu ranting-ranting kalau udah busuk ada gunanya enggak? Enggak ada ya, dibakar. Tapi sekarang ini orang-orang dekorasi ranting-ranting itu dipungut, bahkan mahal. Ada gunanya. Tetapi Tuhan kasih contoh, kalau kita tidak tinggal bersama dia, kita akan dibuang. Udah dibuang, dibakar. Sebenarnya perumpamaan yang Tuhan kasih ini semua orang bisa ngerti. Baik dari SD bahkan sampai orang tua bisa ngerti tentang pertumbuhan. Nah, sekarang ini apakah engkau sudah bertumbuh atau tidak? Apakah engkau siap dipotong dan dibakar? Karena Pak Tuhan sendiri katakan, kalau tidak bertumbuh dipotong, dibuang, tidak ada gunanya. Saudara dan saya, kita harus berguna bagi Tuhan. Amin. Jadikan hidupmu berguna bagi Tuhan untuk dimanapun engkau ditempatkan menjadi berkat. Jangan kita berguna di dalam perusahaan kita, bahkan di dalam keluarga, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak berguna. Tapi jadikan diri kita berguna di hadapan Tuhan. Supaya apa? Dimanapun kita ditempatkan, kita diterima oleh semua orang. Karena apa? Tuhan pokok hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan, jadikan dia di atas segalanya. Saudara dan saya pada saat ini, kalau engkau dan saya mau bertumbuh, jadikan dia di atas segalanya. Jangan andalkan sekali lagi keadaan-keadaan yang terjadi pada saat ini. Tapi jadikan dia di atas segala-galanya.
maka engkau akan bertumbuh bersama dengan dia. Kita baca ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca ayat yang ke-7. Apa dikatakan? Yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan, apa saja yang kita minta Tuhan akan berikan, jikalau itu dikehendaki Tuhan. Jadi pada saat pagi hari ini, kalau apapun yang terjadi dalam masalahmu belum dijawab, berarti belum kehendak Tuhan. Tapi percayalah, Allahmu tahu apa yang kau butuhkan. Karena dia Allah yang setia. Orang tuamu, sahabatmu, rekan sekerjamu tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia walaupun engkau tidak setia kepada dia. Maka jangan tinggalkan dia. Supaya apa? Kita tahu diri kita bertumbuh. Dan ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal ini Bapakku akan dipermuliakan. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kita harus tinggal kepada guru itu. Yaitu Tuhan Yesus. Karena dialah yang tahu keadaanmu dan keadaanku. Jangan tinggal pengharapan kepada manusia. Tapi tinggallah kepada yang empunya segalanya di dalam hidupmu. Supaya engkau bertumbuh dalam segala perkara dalam hidup ini. Mari kita tundukkan kepala.